Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mesti tahu bahwa kebutuhan dari setiap orang adalah dihargain, dihormati, diperlakukan dengan baik. Tapi tidak semua orang bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Bahkan tidak semua orang bisa memperlakukan pasangan hidupnya dengan baik. Makanya dibutuhkan kesadaran. Atau bahasa saya bisa disebut dengan kewarasan. Kalau kita ini sadar diri, tahu diri bahwa kebutuhan semua orang adalah dihormatin, dihargain, ya kita harus jaga diri dengan baik. Kita menjagain sikap kita. Kalau kita selidikin kenapa kita ini sampai ribut dengan orang, kenapa sampai gegeran, sampai berantem, selisih pendapat dan lain sebagainya, sebenarnya salah satu penyebabnya karena kita tidak bisa menghormati dan menghargai orang lain. Padahal itu adalah kebutuhan yang harusnya kita mengerti. Padahal kita juga harus tahu bahwa panggilan hidup kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hidup kita sendiri nggak bisa jadi berkat, tentunya akan jadi batu sandungan. Hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita justru akan membuat orang lain jadi terluka, tersakitin, bahkan orang lain jadi sebel, karena benar-benar terlihat dari kelakuan, sikap, dan tindakan kita. Beberapa hari terakhir saya melihat ada orang survei, dia wawancara dengan orang-orang yang sudah memiliki pernikahan di atas 60 tahun, pernikahannya mereka di atas 50 tahun, 40 tahun lebih, karena mereka umurnya sudah sangat lanjut sekali. Kenapa mereka masih setia dengan pasangannya? Ternyata karena dua-duanya saling menghargai dan menghormati. Saling belajar mengerti, tidak menuntut. Tapi karena keegoisan manusia, karena kedegilan hati manusia, karena keserakahan manusia tentunya, fokus pada diri sendiri, pingin dihormatin, pingin dihargai, pingin dipuji yang begitu meledak-ledak, dan tidak pernah mikirin perasaan orang lain. Dan apa yang terjadi? Sehingga hubungan suami istri itu bisa akhirnya timbul masalah, bahkan bercerai. Belajar mengasihi, artinya mengasihi itu tidak memandang kelemahannya, tidak memandang kekurangannya, menerimanya. Yesus sudah kasih contoh yang baik. Bagaimana mengasihi? Kita ini kan sebenarnya juga orang yang tidak layak dikasihi. Kita ini orang berdosa kok. Kita ini siapa? Kita ini orang yang bejat dulunya. Bahkan bikin kesalahan. Kalau kita lihat saja diri kita sendiri. Saya terutama. Berapa kali saya bikin pelanggaran di hadapan Tuhan. Bikin dosa. Yang nyakitin hati Tuhan. Yang melukain hati Tuhan. Tetapi karena saya mau berubah, mau bertobat, saya datang sama Tuhan. Alkitab katakan kalau kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, dia ampuni dosa kita. Dia bersihkan dosa kita, dan kita diangkat menjadi anaknya, bahkan tidak berhenti sampai situ. Kita dipulihkan, ujungnya kita menjadi bagian dari ahli waris kerajaan Allah. Tuhan itu begitu baik sama kita. Kita yang dulunya bukan siapa-siapa, yang harusnya tidak berhak diampuni. Tapi Yesus kasih contoh, kasih role model yang bagus sekali, bahwa dia mengasihi yang tanpa syarat. Harusnya kita juga memiliki sikap hati yang sama. Bukankah kekristenan itu berbicara tentang gaya hidup yang ngikutin gaya hidupnya Yesus? Kalau Yesus sudah kasih contoh loh, bagaimana menghormatin, bagaimana mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Tapi malah kita sering merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling luar biasa sendiri, merasa paling unggul di antara yang lain. Ketika ada orang bikin kesalahan, kita cenderung menghakiminya. Kita cenderung merendahkannya. Kita cenderung menyalahkannya. Apalagi kalau yang salah itu pasangan kita. Kita cenderung menjelek-jelekannya. Bapak Ibu, kita harus belajar menghormatin pasangan kita. Dia juga punya perasaan, dia punya hati, dia punya kadang juga punya keinginan untuk dihormatin dan dihargai. Dia pingin. Bayangin, Bapak Ibu, ketika seorang suami atau seorang istri ketika sudah mulai dingin cintanya, mulai nggak suka, dia maki-maki pasangannya begitu rupa. Padahal dulunya ketika dia hidup disayangin oleh orang tuanya. Kalau nggak suka, nggak usah perlakukan seperti itu. Kalau kamu udah nggak mampu membahagiakannya, balikin ke orang tuanya. Tapi paling tidak kamu harus sadar, ketika kamu memilih untuk menikah, kamu harus menghormati pasanganmu. Mengerti kelemahannya. Belajar tahu bahwa pasanganmu itu tidak sempurna.
Sehingga tidak harus dimaki-maki, nggak harus dijelekkan, nggak harus direndahkan. Dan merasa kamu paling benar sendiri. Padahal orang tuanya begitu sayang dan cintai. Saya komitmen dengan hidup saya sendiri dengan Tuhan. Saya ingin keluarga saya ketika saya menikah bahagia. Saya berusaha lakukan yang terbaik. Saya belajar menghormatin pasangan saya. Belajar menghormatin keluarga saya. Menghormatin keluarga pasangan saya. Karena saya ngerti firman. Saya harus lakukan firman. Tapi saya perhatikan ada banyak laki-laki tidak menghormatin, tidak mengasihi istrinya, sehingga dia tidak suka dimaki-maki, direndahkan, diperlakukan buruk. Padahal orang tuanya begitu menyayangin itu putrinya, anak perempuannya. Tapi setelah menikah dapat pasangan yang jahat, kelakuannya busuk, tidak bertobat, malah disakitin. Kalau kamu sudah nggak mampu mengasihi, bukan berarti saya mengizinkan tuh bapak ibu cerai, bukan. Sementara kamu balikin dulu ke orang tua, kamu koreksi diri, sadar diri. Pisah sementara. Kalau kamu terus maki-maki istrimu, dia akan terluka loh. Ya kalau dia cinta Tuhan. Kalau dia nggak cinta Tuhan, jiwanya begitu lemah, imannya begitu lemah, tidak kuat, dia bisa kepahitan dan sakit hati karena kelakuan dan sikapmu. Begitu juga dengan istri. Ketika kamu maki-maki, tidak hormatin pasangan atau menyalahkan terus suamimu itu punya perasaan, punya hati, dan dia harus dihormatin, dihargai. Jangan sampai malah karena kamu merasa benar dan suamimu salah, kamu jelek-jelekin. Ujung dari pernikahanmu kan babak belur, Bapak Ibu. Saya sudah melihat banyak orang mewawancarai orang yang pernikahannya lama. Dan beberapa bulan yang lalu ketika saya ketemu dengan orang-orang yang umurnya di atas 80 tahun, saya tanyakan bagaimana hubungan keluarganya, bagaimana dia hidup sehat, bagaimana dia menjaga pola hidupnya, bagaimana anak cucunya, bangun bisnisnya, dan mereka sampai hari ini happy-happy karena dia menjaga benar-benar sikap hatinya dengan baik. Tapi kalau dari hari ini aja masih muda, mungkin di bawah 60 tahun, mungkin di bawah 30 tahun, 40 tahun, isinya hanya ribut, berantem, saling tuduh, saling nyakitin, hidup nggak jadi berkat. Saya nggak habis pikir nanti kamu di umur 60, hidup dengan luka seperti apa, masih mampu bertahan apa tidak. Sekarang kita mau jagain hati kita ini dengan baik, sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini merasa kelihatan percaya Yesus, merasa beragama, merasa masuk surga, tapi dilihat dari kelakuan, sikap dan tindakan kita ini sebenarnya kita ini jauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat di Efesus pasal yang kelima, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Mulai ayat yang ke-28. Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Perhatikan, bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan. Terus real kehidupan kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Terlihat dari cara kita, terlihat dari kelakuan kita, terlihat dari sikap kita, terlihat dari keputusan kita, terlihat dari bicara kita. Benar mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita mau benar-benar komitmen mengasihi Tuhan, ada hukum yang kedua, yang sama bobotnya, yang sama berkuasanya, yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum yang pertama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apalagi ini yang sudah menikah ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Benar nggak kita nih para suami sudah mengasihi istri kita? Benar mengasihi, real loh. Tapi kan kita dengan banyak kelemahan dan kekurangan seringkali memojokkan pasangan kita. Nggak suami istri, nggak istri dengan suami. Seringkali memojokkan kelemahan dengan kelemahan-kelemahannya, dengan kekurangan-kekurangannya. Tak mungkin kan di ayat yang ke-20, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Loh Pak, suamiku tuh nyakitin loh Pak. Suamiku kelakuannya bejat, suamiku tidak bertobat. Pak, istriku ini terlalu bawel. Pak, istriku terlalu cerewet. Bahkan ada beberapa orang bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan saya menikah kalau saya tidak bahagia? Kenapa Tuhan mengizinkan saya menikah kalau pernikahan saya harus hancur dan lain sebagainya? Lah kan keputusanmu sendiri. Sebelum menikah kamu kan harus berdoa dulu, tanya Tuhan. Bukan atas dasar cinta saja, atas cinta karena ngelihat kulit luarnya ganteng, kulit luarnya cantik, seksi, dan lain sebagainya. Makanya kalau nikah hanya sekedar sebatas ngelihat fisiknya, ngelihat apa yang dipakai, ngelihat apa yang dimilikinya, tanpa kamu melihat karakternya, sehingga matamu buta begitu rupa,
cinta itu buta kata orang dunia, padahal cinta itu harusnya melihat karakternya, melihat keluarganya, melihat dia emosi dan lain sebagainya. Ya kamu nggak akan salah pilih. Ketika kamu memutuskan untuk diberkati, memutuskan untuk menikah, artinya engkau harus komitmen seumur hidupmu, tidak bisa cerai apapun yang terjadi. Tapi karena kedaginganmu, seperti Tuhan ngomong sama orang Israel, karena kedegilan hatimu, engkau pingin cerai, akhirnya Musa keluar surat cerai. Tapi kalau sampai ngotot pingin cerai itu, yang keluarkan surat cerai itu kan dari pihak pemerintahan, dari pihak gereja yang memberkati kan nggak pernah keluarkan surat cerai. Makanya sekali engkau menikah, engkau harus memutuskan engkau benar-benar menikah dengan tepat loh. Engkau nggak akan bisa lari dari pernikahan itu, nggak bisa menjauh dari pasangan hidupmu. Kamu udah satu tubuh, satu daging kok. Ya, apapun yang terjadi dengan pasanganmu, hormati, kasihi. Ada harga yang mahal yang harus dibayar ketika kamu salah memilih pasangan seumur hidupmu. Harga itu harus dibayar. Saya sering kali ngonselingin orang yang benar-benar pasangannya tidak bertobat, bahkan pasangannya sampai narcissistic personality disorder, hampir gila bahkan, karena pasangannya kelakuannya tambah bejat. Ngerti firman sih, rajin ke gereja sih, tapi kok kelakuannya bejat. Mau nggak mau, engkau harus bayar harga di hadapan Tuhan. Kamu yang rohani harus membimbing orang itu dengan lemah lembut. Suami yang kelakuannya bejat dikuduskan oleh istri yang hidupnya takut akan Tuhan. Mahal harganya, makanya setiap pernikahan itu harus diseleksi dulu, didoain dulu. Makanya gereja kadang butuh pra-konseling untuk pra-pernikahan itu. Konseling pra-pernikahan itu dibutuhkan waktu 6 bulan. Apa ngetes, nguji pendetanya ini serius apa enggak. Ada pendidikan pranikah dan lain sebagainya. Supaya waktu nikah enggak salah. Karena ketika kamu nikah, diberkati sama pendeta, di dalam pernikahanmu sebulan, 2 bulan, bulan madu, madunya hilang, tinggal bulannya, apa yang terjadi? Kamu cari pendeta terus, masalah terus, ribut terus, berantem terus. Padahal harusnya waktu kamu jadi sendiri dan menyatukan diri dengan pasangan hidupmu dalam pernikahan yang kudus, kamu harusnya bahagia. Tapi kan ternyata nggak semua orang di dalam pernikahannya bahagia. Karena apa? Nggak bisa menghormati, nggak bisa mengasihi pasangannya begitu rupa. Makanya kita ini harus belajar menempatkan pasangan kita ini, bahkan menempatkan orang lain pun di posisi yang tepat. Kita harus belajar menghormati. Di awal saya bilang bahwa kebutuhan manusia itu dihormatin, dihargai. Kebutuhan semua orang dipuji dan diakui kok. Kita lakukan itu sama pasangan. Kita belajar ngomong yang baik, kita perlakukan yang baik. Jangan dengan wajah sengit, dengan muka sadis kamu bisa ngomong sembarangan semaumu sendiri. Dan berasa kamu paling benar sendiri. Kalau kamu ngomong seperti itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu akan ketemu trouble dengan semua orang. Coba perhatikan kalau kita ini ribut dengan orang. Kita nggak cocok dengan pasangan. Sebabnya apa? Karena mulut kita terlalu tajam. Harusnya mulut kita kan ngomong yang manis. Kenapa kok mulut tajam? Bisa banyak faktornya. Bisa luka dari masa lalu seperti yang kita pelajarin kemarin. Bisa trauma di masa lalu. Pernah disakitin, dilukai. Pernah juga ada masa lalu yang belum beres. Hingga mulutnya nggak bertobat. Kalau mulutmu tidak bertobat, ya hari ini bertobat. Jangan sampai menyakiti dan melukai. Belajar mulutmu jadi berkat. Apalagi kalau sudah menjadi pasangan, kamu menjadi satu daging, satu tubuh, kamu harus belajar merawatin tubuhmu sendiri. Nah, mungkin ketika kita melihat tangan kita ini jelek, tangan kita luka, oh kok nggak suka tangan, gue potong. Itu namanya orang nggak waras. Kita ini kan tubuh, satu tubuh. Apalagi yang sudah diberkati dalam pernikahan. Belajar mengasihi dalam kekurangannya. Kalau mengasihi dalam kelebihannya kan mudah. Kalau mengasihi dalam kekurangannya, punya istri yang bawel, cerewet, nuntut terus, kelakuannya katus dan lain sebagainya. Punya suami yang tukang selingkuh, kelakuannya buruk, ngomongnya kasar, tidak mudah. Tapi karena kamu sudah memilihkan untuk menikah, memilih untuk diberkati, kamu gak bisa lari dari pernikahan itu. Belajar, bayar harga di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Toh, kamu melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan lakukan pembelaan atas hidupmu. Di ayat yang ke-30, ngomong begini, karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami istri itu satu daging, gak bisa dipisahkan. Satu daging. Makanya kalau sudah satu daging, kamu belajar memisahkan, kamu akan ketemu problem. Satu, ke orang yang sudah pernah cerai terus nikah lagi kan nggak
benar di hadapan Tuhan. Sekali kamu nikah, selamanya kamu harus setia dengan pasanganmu, apalagi yang sudah diberkatin Tuhan ya. Karena sudah satu daging, ketika pisah pasti ada luka, seperti dua kertas yang benar-benar dilem, dipersatukan. Ketika mau dipisahkan pasti ada yang robek, pasti ada yang cacat dan lain sebagainya. Sama seperti suami istri yang sudah benar-benar menjadi satu, diberkati, dan tiba-tiba udah tinggal bareng setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus kamu memisahkan untuk cerai. Apa yang terjadi? Pasti ada luka di dalamnya. Perhatikan ya, hubungan suami dengan istri itu di ayat yang ke-32-nya ngomong begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Rahasia ini besar, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya tadi, itu seperti hubungan suami dengan istri. Bapak Ibu, nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau di sisi lain kita ribut dengan pasangan. Bohong, yang kelihatannya kamu nggak bisa kasih, bagaimana mau mengasihi, nggak kelihatan. Ini penting sekali. Makanya pernikahan itu sebenarnya menyatukan dua orang yang sesuai karakternya, sesuai dengan gambar Allah. Karena manusia laki-laki dan manusia perempuan itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Makanya sebelum nikah didoain dulu, tanya Tuhan dulu, ini sesuai dengan gambar Allah? Bukan. Kamu menikah dengan orang yang gambarannya persis orang jahat, gambarannya seperti setan, gambarannya kelakuannya seperti iblis, persis seperti orang dunia karena fisiknya cantik saja. Kamu nikahi, dalam pernikahanmu kamu akan ketemu neraka. Pernikahanmu gak akan bahagia, anak-anakmu ngaco semua kelakuannya. Gak bisa jadi contoh, gak bisa jadi berkat. Ibu, kita meski belajar harus bisa menempatkan hati kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-33 ngomong begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormatin suaminya. Mengasihi dan menghormatin, itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Suami dengan istri harus saling menghormati, harus saling belajar mengasihi dan menghormati. Maka perjalanan hidupmu, kamu dengan pasanganmu akan bahagia. Kamu bangun hubungan dengan orang lain pun juga akan merasa diwongke, kata orang Jawa, ditempatkan di posisi yang tepat, jadi nyaman. Kalau kita ini perlakukan karyawan kita ini yang jadi bos, yang jadi pemilik perusahaan, yang punya karyawan, kamu perlakukan semaumu sendiri, apa yang terjadi? Ya orang gak nyaman dengan hidupmu. Apalagi yang punya sopir, punya asisten rumah tangga, kamu terlalu galak, terlalu ketus, kamu gak jadi berkat loh. Padahal mereka yang gak kenal Tuhan kan bisa menilai dari sikap, tindakan, dan sikapmu. Harusnya mereka bisa mencicipi kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupanmu, melalui keputusanmu, melalui tindakanmu, melalui gaya bicaramu. Orang harusnya bisa menikmati Tuhan, tapi karena karaktermu yang buruk dan jelek, kamu gak bisa hormatin, kamu gak bisa hargain orang lain, sehingga mereka tersandung. Akunya sih gereja, pelayanan, jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya, tapi kok kelakuannya seperti itu. Ternyata lihat pernikahannya seperti itu dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita mesti belajar menaruh hati kita ini di hadapan Tuhan, benar-benar ditaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan benar-benar akan ubahkan hatimu di hadapan Tuhan. Menyerahkan hati di hadapan Tuhan itu penting, sehingga engkau memiliki sikap hati yang mau berubah dan mau bertobat. Benar-benar mau berubah dan mau bertobat. Bapak Ibu, hari ini miliki sikap hati yang benar-benar mau diubahkan hari demi hari, semakin serupa segambar dengan Kristus. Jangan merasa kamu benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa berkuasa dibanding orang lain, sehingga kamu berat melakukan ngomong sembarangan. Tetap ujungnya nama Tuhan gak dipermuliakan kalau hidupmu jadi batu sandungan. Kalau hidupmu ngaco, hidupmu gak jadi berkat, orang lain gak bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu. Hidupmu akan jadi batu sandungan. Saya berdoa hari ini, apapun yang Bapak Ibu alami, kejadian apapun yang Ibu alami dalam pernikahanmu, dengan hubunganmu dengan orang lain, belajar koreksi. Benar enggak? Saya ini sudah memposisikan diri sebagai anak terang, anak-anak kerajaan Allah. Kalau hidup kita ini dibenci orang karena kebusukan, karena kejelekan, karena kelakuan kita yang jahat, bertobat dan berubah. Kalau hatimu terlalu keras, terlalu degil, kamu bisa merendahkan orang lain, kamu ngomong kasar dengan pasanganmu,
Hari ini bertobat dan berubah. Apalagi kamu sampai menduakan pasanganmu, kamu berzina, kamu selingkuh, kamu melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat, berubah. Buat apa? Kita mau kejar apa? Ada hal yang harus kita kejar, yaitu kita mengejar perkenanan Tuhan. Kita mengejar bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk memuaskan diri kita, memuaskan ego kita. Kita berbuat semau kita sendiri. Kita bertindak semau kita sendiri. Di ujung kehidupan kita malah tidak jadi berkat. Akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya berdoa ada banyak orang yang mulai hatinya diubah Tuhan. Yang suka ngomong kasar, yang merendahkan. Coba koreksi hatimu nih, ada yang gak benar itu. Perlu diubahkan. Yang suka merendahkan orang lain. Ngomongnya ketus, jelekin pasanganmu terus-terusan dan kamu merasa paling benar sendiri. Berubah, bertobat. Miliki sikap hati yang benar-benar lembut dan mau diubah Tuhan. Selama kamu memiliki sikap hati yang lembut, yang mau diubah Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Kamu membangun hubungan dengan orang lain pun juga akan enak, dan orang lain bangun hubungan dengan kamu pun juga enak. Bisa jadi berkat dimanapun kamu ditempatkan. Apalagi ada orang-orang yang ketika bergaul dengan orang lain itu tidak cocok, selalu ribut, selalu berantem, selalu selisih pendapat, pindah kerjaan, pindah bos, pindah pimpinan, pindah usaha, selalu ribut dengan karyawannya, dengan bosnya, selalu pindah gereja dan ribut dengan gembalanya. Kalau sudah seperti itu, koreksi diri, sadar diri, berubah dan bertobat. Jangan sampai hidupmu merasa paling benar dan ternyata bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita mesti belajar terus. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Mau diubahkan terus. Hari demi hari diubahkan. Memiliki sikap hati yang lembut. Oh, ternyata aku masih punya kelemahan. Ternyata aku masih punya kekurangan. Ternyata aku perlu bertobat. Ternyata aku perlu berubah. Ternyata banyak hal yang harus aku perbaiki. Karena apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan selama ini belum berkenan di hadapan Tuhan. Tambah hari, Bapak Ibu ketika lakukan seperti itu, hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan dan semakin diubahkan. Saya berdoa ada pasangan yang mulai dipulihkan hubungan suami istrinya. Engkau akan menikmati surga di muka bumi ketika hubunganmu baik dengan pasanganmu. Ketika engkau mulai berubah dan bertobat, hubunganmu akan mengalami pemulihan. Anak-anakmu akan dipulihkan. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Hidupmu jadi berkat. Hidupmu jadi bernilai. Ada orang-orang sampai ingin mengakhiri hidupnya karena hubungan dengan pasangannya trouble, kacau, ruwet, berantakan. Lebih baik aku mengakhiri hidupku dan lain sebagainya. Kenapa? Gak bisa menikmati surga di muka bumi. Harusnya selama kita menempatkan hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan, selama kita tinggal di muka bumi, hidup kita ini benar-benar menikmati surga, menikmati kemurahan, menikmati kebaikan, menikmati sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan apa yang di dalam hatimu. Dan semakin membuat engkau semakin mencintai dan mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan hidupmu. Mengasihi orang-orang di sekitarmu yang sebenarnya mereka gak layak kamu kasih. Yang menyebalkan, menjengkelkan pun. Karena kita ngerti kebenaran, kita ngerti firman, kita bisa mengasihi. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapak terima kasih. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan untuk namamu yang kudus. Untuk kebesaranmu, untuk keajaibanmu, untuk keagunganmu. Mau berdoa firman ini nempel dalam hati kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpatri terpadam eloh batin kami yang dalam. Firman ini jadi kehidupan. Namun berdoa orang yang sedang struggle, sedang berjuang, yang belum pulih, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Orang-orang yang sedang benar-benar mengalami masalah-masalah yang berat dengan pasangannya, diubahkan Tuhan, ditolong Tuhan, diberikan hikmat, wahyu dan pengertian. Mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus jadilah tahir, jadilah pulih, jadilah sembuh, sehat seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan, bagi Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus
Kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Nggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Nggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah.
hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.